Kembali lagi di channel BDTV yang tatamnya. Guys, inilah saat ketika Agus Rin M. Najamudin mendatangi kantor KPU Provinsi Bengkulu untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu periode 2021 sampai 2024. Saksikan videonya. Alhamdulillah ya, kami sudah didukung oleh beberapa partai dan hari ini kita mendaftar. Nanti setelah pendaftaran baru kita nanti bicarakan lagi yang lain. Saya rasa itu saja dulu. Yang pasti. Alhamdulillah pendaftaran pada hari ini secara aturan 2/3 yang ditentukan oleh KPU itu sudah selesai dan diterima. Tinggal nanti administrasi yang harus diperbaiki dan itu nanti ada verifikasi KPU apabila ada kekurangan-kekurangannya. Jadi untuk itu sekali lagi kami mohon dukungannya untuk disebarluaskan bahwa pada hari ini kami telah mendaftar Bapak Agus Rin M. Najamudin adalah sebagai gubernur dan saya jadikan wakil gubernur Bengkulu. Untuk itu sekali lagi bukan pongah, bukan bangga, tetapi inilah bagian dari kehidupan kita bagaimana untuk membangun Bengkulu ke depan yang lebih baik. Amin. Supaya apa? Supaya kita lebih sejahtera, lebih baik dan lebih berharapkan keinginan masyarakat itu terpenuhi. Untuk itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Melihat fenomena yang ada saat ini, di mana provinsi kita dengan berat hati kita katakan bahwa kita saat ini pada posisi provinsi paling miskin di Sumatera. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan pemerintah, mungkin kesalahan kita semua, termasuk kesalahan saya juga. Ini tanggung jawab kita untuk memperbaiki provinsi ini. Ini tanggung jawab kita. Ini hasil survei di Provinsi Bengkulu yang menempatkan, dia panggil saya Donga pada posisi di teratas yang diinginkan oleh masyarakat Bengkulu.
Apakah dengan mau mengkhianati keinginan mereka ini? Apakah begitu saja dibiarkan? Lama saya merenung, lama saya berpikir untuk menjawab ini semua. Akhirnya saya bilang sama Sultan ketika itu, coba tanya, kalau kita maju dengan siapa nantinya? Akhirnya adik saya Sultan menyampaikan, saya sudah hubungi Pak Imron, beliau mau kalau bersama saya untuk betul-betul membangun provinsi ini ke depan. Kawan-kawan wartawan sekalian, dulu kondisi seperti ini sudah kita antisipasi jauh. Pada waktu itu saya teringat betul ketika bencana alam tahun 2007, di mana saat itu kita sangat kekurangan dokter, karena dokter di tempat kita kurang. Kita harus mengimpor sekian banyak dokter untuk menangani bencana alam tahun 2007. Akhirnya saya dengan segala cara, dengan persyaratan yang sangat minim, kita paksakan membuka fakultas kedokteran ketika itu, dengan harapan fakultas kedokteran ini akan mampu menjadikan orang-orang kampung-kampung terkecil kita dokter yang akan kita sekolahkan, kita beasiswai sekolah di fakultas kedokteran, dan setelah menjadi dokter mereka kembali ke kampungnya, sehingga dokter itu tidak lagi pulang kampung ke asalnya, karena asalnya memang dari kampung. Alhamdulillah fakultas kedokteran itu terbuka dan kita mulai program itu dengan membiasiswai masyarakat kita, pemuda-pemuda kita yang lulus SMA, SLTA di kampung, kita sekolahkan dengan beasiswa. Perkiraan saya, pandemi terjadi saat ini, kita tidak kesulitan dokter karena sudah banyak dokter di kampung-kampung kita yang sudah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Tapi sedikit tergelitik hati saya ketika saya mendengar bahwa Fakultas Kedokteran kita tidak lagi menyekolahkan, menjadikan orang-orang kampung kita dokter, tapi justru sekarang sudah banyak yang masuk Fakultas Kedokteran di Universitas Bengkulu orang-orang dari luar yang justru seharusnya kita lebih fokuskan kepada orang-orang kampung-kampung kita terpencil, supaya mereka pada saat pandemi seperti ini siap di kampung-kampung untuk mengatasi keadaan itu. Juga saya mendengar kejayaan kita pada tahun 2008-2009, di mana pada waktu itu kita swasembada beras, petani-petani kita makmur dengan program hand traktor kita, belum dilanjutkan. Adik saya laporkan kepada saya, ini tidak bisa, ini harus kita teruskan. Saya tanya kepada adik saya, berapa sekarang harga sawit? Berapa sekarang harga kopi? Zaman saya mulai menjadi gubernur tahun 2005, harga sawit ketika itu hanya 200 perak, 300 perak per kilo. Dalam waktu kurang dari sekian bulan, kita kerja keras bersama-sama, harga sawit naik menjadi 800 sampai 1000. Saat ini seharusnya harga sawit kita harus di atas 2000. Seharusnya saat ini. Harga kopi kita saat ini mestinya sudah harus di atas 30.000 per kilo. Demikian juga dengan harga karet, harus sudah di atas 15.000. Hand traktor mestinya program 10 hektar sawah, 1 unit hand traktor itu harus sudah berjalan agar masyarakat kita hidupnya bisa makmur. Nah, apa yang salah
dengan program-program ini, kenapa tidak dilanjutkan? Jangan karena itu program saya jadi tidak dilanjutkan. Menurut saya kita tidak boleh berpikir seperti itu. Mau program itu datangnya dari mana, asal bagus, menurut saya harus dilanjutkan demi untuk rakyat kita. Provinsi ini tertinggal jauh, tidak bisa mengejar ketertinggalan provinsi ini dengan cara-cara yang normal. Lompatan harus kita bikin besar, baru kita akan bisa mengejar ketertinggalan itu. Kalau landai-landai saja, makin lama kita makin tertinggal. Kita harus melompat jauh ke depan agar kita bisa mengejar ketertinggalan itu. Kalau kita tidak punya keberanian melompat jauh ke depan, maka kita akan terus terpuruk dan makin lama kita makin terbelakang. Risiko apapun harus kita ambil untuk membuat provinsi ini maju. Jangan karena sebuah risiko kita mencari aman, akhirnya provinsi ini ya menjadi aman-aman terus seperti ini. Nah, karena keterpanggilan itulah saya mengajak Pak Imron berbicara, berani tidak mengambil risiko yang lebih besar. Kalau seandainya kita memimpin provinsi ini, kita melakukan lompatan yang lebih besar dalam rangka mengejar ketertinggalan. Kata beliau berani. Kalau begitu, saya bilang, ayo kita buktikan. Dan seperti biasa, kalau kita tidak mampu mengatasi keadaan dalam waktu 1 tahun 2 tahun, pasti saya akan mengundurkan diri. Kenapa demikian? Karena bagi kita menjadi pemimpin itu adalah sebuah amanah untuk mengatasi persoalan, untuk mengatasi persoalan rakyat. Itulah kenapa akhirnya saya berada di sini saat ini dan mencalonkan diri kembali untuk memimpin provinsi ini. Karena Pak Imron juga sepakat, kita akan bersama-sama membuat lompatan besar mengatasi keadaan di sini. Makanya kita hari ini mencalon. Mudah-mudahan rakyat masih mau bersama-sama kita memperbaiki provinsi ini. Mudah-mudahan hasil survei yang ada itu betul-betul adalah sebuah keinginan masyarakat yang real. Dan kalau itu terjadi, maka saya sama Pak Imron tidak akan melakukan langkah biasa untuk membangun provinsi ini. Pasti kami akan melakukan langkah-langkah yang luar biasa agar ketertinggalan itu bisa kita kejar. Terima kasih banyak kepada Partai Gerindra, PKB, Perindo, PBB, dan Gelora yang telah punya keberanian mencalonkan kami. Bukan tidak ada risiko mencalonkan kami sangat memahami itu. Kami sangat sadar akan itu, tapi insya Allah niat kami ikhlas lillahi ta'ala bagaimana mengejar ketertinggalan provinsi kita yang saat ini orang katakan kita menjadi provinsi paling miskin di Sumatera. Apakah ini salah pemimpin-pemimpin sebelumnya? Mungkin juga bukan. Tapi memang mobil itu cc-nya mungkin sama, tapi supirnya bisa menentukan mana yang lebih cepat berjalan atau tidak. Mungkin saja jenis mobilnya sama, cc-nya sama, tapi cara menginjak pedal gas dan menginjak pedal remnya yang berbeda, sehingga siapa yang duluan sampai kadang-kadang berbeda. Mohon doa restu, mohon maaf. Mudah-mudahan kita akan kembali seperti dulu sama-sama. Saya kangen juga kita sama-sama makan di Pasar Baru sama kawan-kawan wartawan. Saya kangen juga main futsal bersama kawan-kawan sekalian. Cuman bedanya sekarang saya sudah agak gendutan sedikit. Minta bangun penyepanjang mereka tadi. Partai panjang harus kita teruskan. Partai panjang itu baru 10% dari rencana yang kita inginkan. Partai panjang itu harus sama semua.
Apa yang ada di Pantai Panjang sekarang harus ada dari mulai Kaur sampai ke Muku-Muku, sama seperti Pantai Panjang. Itu rencana kita dulu. Kalau saja kita tidak dizalimi, mungkin Provinsi Bengkulu ceritanya berbeda sekarang ini. Pasti program-program kita kemarin sudah berjalan, dan saya yakin Provinsi Bengkulu yang dulu tahun 2008 pernah menjadi 10 besar nasional dari sisi ekonomi dan semuanya, mudah-mudahan sekarang kita sudah berada pada ranking minimal 3 besar. Tapi sayang, mungkin memang karena saya memulai, maka saya juga yang harus menyelesaikan. Mungkin seperti itu. Amin. Rel kereta api yang dulu orang katakan saya mimpi, rupanya orang baru sekarang terbangun bahwa mimpi itu benar. Dulu orang mengatakan saya orang gila, kenapa membangun rel kereta api? Saya sendirian ketika itu. Tidak ada yang percaya dengan ide saya membangun rel kereta api. Tapi kenyataannya benar kan? Emang usulannya Pak, PSN itu, usulan Pak Sering. Nah, karena kita yang memulai, ya memang mungkin kita yang harus mengakhiri, harus menyelesaikan. Pulau Bae, zaman kita Pulau Bae, kita sudah mendatangkan kapal kruk sendiri, dan Pulau Bae kan kita bangun dengan sangat besar. Kita kawinkan dengan rel kereta api, dan kita konekkan dengan Inggano. Orang bilang pada waktu itu kita mimpi, tapi kenyataannya sekarang mimpi itu menjadi sebuah perbincangan yang mendekati kenyataan. Kalau saja kita kemarin terus, insya Allah semuanya sudah selesai. Dan hari ini saya yakin Provinsi Bengkulu adalah provinsi paling depan di Sumatera. Provinsi yang lain di Sumatera yang akan ke Bengkulu, karena mereka adalah bagian dari hak Inggris menjajah Provinsi Bengkulu pada tahun 1600 bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Kenapa tidak Inggris mengambil Palembang? Kenapa Inggris tidak mengambil Padang? Kenapa Inggris tidak mengambil Bangka Belitung? Kenapa Bengkulu? Karena Bengkulu sangat strategis dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain di Sumatera. Tidak mungkin tahun 1600 sekian Inggris berani membangun benteng sebesar itu kalau tidak provinsi ini sangat strategis. Hanya kita saja yang belum berani membongkar itu. Kemarin hampir terbongkar, sayang kita terhambat sedikit karena di tengah jalan kita dipotong, tapi sudahlah. Memang jalan hidup saya harus seperti itu, dan saya terima itu. Saya tidak pernah mempersoalkan apakah saya salah dan apakah saya benar. Saya sudah tidak mau lagi mempersoalkan itu. Yang ada sekarang kita lihat ke depan, kita tetap ke depan. Provinsi ini pasti bisa lebih baik. Provinsi ini pasti bisa menjadi provinsi paling depan di Sumatera. Saya yakin itu. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf kita belum bisa bersalaman karena musim Covid. Makin banyak kita bersalaman, makin celaka kita nanti. Tapi Agustin tetap Agustin yang dulu. Agustin kawan kalian, sahabat kalian, hari Jumat kita biasa makan bersama, kita biasa main bersama. Tidak ada sekat antara saya ketika saya jadi gubernur dengan kawan-kawan wartawan. Kalian semua tahu. Kalian ada kesulitan, telepon saya. Kalau tidak kalian minta uang, saya yang minta uang. Sama seperti dulu. Kalau tidak kalian yang marahin saya yang marahin kalian. Kita biasa. Dulu seperti itu juga. Zaman kita menjadi gubernur di Provinsi Bengkulu ini. Sekali lagi, salah buat kawan-kawan yang lain, sampaikan saya sudah sampai di Bengkulu. Mohon doa restu, mudah-mudahan KPU merestui pencalonan kita ini. Sekali lagi, mudah-mudahan KPU merestui pencalonan kita ini sehingga masyarakat punya pilihan. Di antara dua calon yang lain ada Agustin, salah satu pilihannya, sama Pak Imran. Kita doakan KPU meloloskan kita dan memberikan kesempatan sama kita untuk berkompetisi dengan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rin rindu bersama wartawan, jadi minta foto bareng wartawan lagi. Ayo, gaspol! Gaspol! Jangan wartawan tinggal di netral. Yang di gaspol itu supaya cepat sampai. Kami bersepakat sama beliau untuk maju kemarin, terus di ujung memang beliau dengan jiwa besarnya mengatakan, Dek, pasti ujungnya nanti semua tergantung sama partai pendukung kita. Kalau seandainya partai takdirkan partai bersedia kita berdua, ya kita jalan. Kalau adik sama yang lain, dan akan tetap sama-sama. Dan itu jiwa besar seorang kakak menurut saya harus kita teladani. Dan seharusnya saya dari airport ke sini dulu, saya mau pamitan sama beliau dulu, baru ke KPU. Cuman karena masa begitu banyak, nggak sempat, makanya ke KPU dulu baru ke sini. Nah, beliau yang punya peran besar untuk membangun Bengkulu ke depan. Enggak ada. Beliau kita sering ketemu di Jakarta pun. Beliau punya niat yang sama dengan kita. Sebenarnya ya dari awal sama beliau ini kita berbincang-bincang bagaimana memperbaiki Bengkulu ke depan. Enggak ada yang lain. Semuanya sama dan keberanian beliau sama kita sama Imron juga sama. Ya? Ya. Oke. Tanggapan dikit Pak terkait pencalonan ini, kita seperti apa? Kan tadi kan udah daftar beliau ini, ya semoga aja bisa memenangi kontestasi pilkada ini. Terus harapan kita ya, kalau harapan kita tentunya Pak Agus Rin ya, Pak Agus Rin kita harap serius di lapangan dia sebagai pemenang. Gitu aja. Pak, kita tetap legowo dan dukung Pak ya. Apa? Kalau legowo sih dari awal udah legowo. Ya. Tapi kita untuk pencalonan kita tetap dukung Pak ya. Oke, kita nanti kan beliau maju nih. Yang jelas dia udah setelah rumah kita, artinya dia mohon restu untuk maju. Ya kita dukung lah, masa nggak kita dukung?